Selamat datang di Osaka, obrolan sejarah asik anak bangsa. Saya Muhammad Usman, dan hari ini kita akan membedah arsitektur politik Hubertus Johannes van Mook. Kita akan melihat bagaimana strategi Divide et Impera dimodifikasi menjadi birokrasi negara boneka, serta bagaimana para elit lokal terjebak dalam kalkulasi politik yang sangat berisiko. Proklamasi 17 Agustus 1945 bagi Belanda bukanlah sebuah kemerdekaan, melainkan sebuah pembangkangan administratif yang harus segera dipadamkan. Namun, Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook sadar bahwa peluru tidak cukup untuk mengembalikan hegemoni. Yang dibutuhkan adalah senjata yang lebih canggih, rekayasa negara federasi. Van Mook menjalankan sebuah skandal politik tingkat tinggi, tidak menghancurkan republik dari luar, melainkan memutilasi otoritasnya dari dalam dengan menciptakan entitas-entitas politik tandingan. Ini bukan sekedar pembagian wilayah, ini adalah upaya sistematis untuk mereduksi pengaruh Soekarno-Hatta hingga hanya menjadi pemimpin sebuah negara kecil di pedalaman Jawa. Hubertus Johannes van Mook tidak ingin sekedar menjajah kembali dengan kekuatan militer, tapi dengan konstruksi politik, yaitu membunuh RI dengan memutilasi wilayahnya, menciptakan kesan di mata dunia bahwa proklamasi 17 Agustus itu gagal total dan rakyat Indonesia tidak bisa bersatu. Hari ini, kita akan bedah bagaimana Hubertus Johannes van Mook mendirikan negara dalam negara dan apa alasan sebenarnya di balik para tokoh Indonesia yang terjebak dalam skandal ini. Kenapa Van Mook melakukan ini? Belanda sadar secara militer mereka kewalahan melawan gerilya, dan secara diplomasi mereka ditekan dunia internasional. Maka, Van Mook menciptakan polifederalisme. 1. Mengecilkan wilayah republik, mengurung Soekarno-Hatta hanya di pedalaman Jawa dan sebagian Sumatera. 2. Menguasai sumber daya. Negara boneka didirikan di wilayah lumbung devisa, daerah kaya minyak, perkebunan-perkebunan seperti karet dan sawit di Sumatera Timur dan Kalimantan. 3. Legitimasi internasional, agar dunia mengira bahwa rakyat Indonesia sebenarnya ingin kembali ke pelukan Belanda dalam bentuk federasi yang teratur. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa para tokoh lokal mau menerima jabatan dari Van Mook? Apakah mereka murni pengkhianat? Ternyata alasannya jauh lebih kompleks dari sekedar haus kekuasaan. 1. Trauma revolusi sosial. Para raja dan sultan di luar Jawa ketakutan melihat nasib bangsawan di Sumatera Utara yang dibantai oleh massa radikal pro-republik. Bagi mereka, Belanda adalah pelindung status sosial mereka dari amukan massa. 2. Sentimen anti-sentralisme. Ada kekhawatiran bahwa republik yang berpusat di Yogyakarta akan terlalu Jawa-sentris. Van Mook memanfaatkan isu ini dengan menjanjikan otonomi luas bagi daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. 3. Realisme di bawah moncong jangkar. Wilayah mereka sudah diduduki Nika. Menolak berarti ditangkap atau diganti. Banyak yang memilih bermain di dua kaki, menerima jabatan federal tapi diam-diam tetap mendukung aspirasi kemerdekaan. Inilah negara-negara boneka dalam papan catur Hubertus Johannes van Mook, sang gubernur Hindia Belanda. 1. Negara Indonesia Timur, NIT, dibentuk 24 Desember 1946 dengan Presiden Cokorda Gede Raka Sukawati melalui Konferensi Denpasar yang merupakan kelanjutan sistematis dari Konferensi Malino 16–25 Juli 1946 dan Konferensi Pangkal Pinang 1 Oktober 1946. Konferensi yang melahirkan negara Timur Raya yang beberapa lama kemudian namanya diubah menjadi Negara Indonesia Timur. Konferensi ini berakar pada ambisi Hubertus Johannes van Mook untuk mempertahankan pengaruh kolonial
dengan memanfaatkan kekhawatiran elit tradisional di Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku terhadap dominasi pusat di Yogyakarta. Tujuan utamanya adalah menjadikan negara Indonesia Timur sebagai laboratorium federalisme yang secara sistematis menguras wilayah RI, sekaligus menciptakan citra di dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang terpecah agar posisi tawar Republik semakin melemah di meja perundingan. Namun, desain politik negara Indonesia Timur dengan wilayah kekuasaan meliputi Sulawesi, seluruh semenanjung Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, Maluku, termasuk Maluku Utara dan Maluku Selatan, Sunda Kecil, mencakup Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor Barat. Ini berakhir dengan kegagalan total ketika arus nasionalisme di internal NIT justru berbalik arah melawan Hubertus Johannes van Mook, sang arsitek pencipta negara boneka, akibat agresi militer dan intervensi kolonial yang terus berlanjut. Momentum integrasi memuncak pasca konferensi meja bundar. Gelombang tuntutan rakyat untuk membubarkan sistem federal semakin tidak terbendung. Pada akhirnya, NIT secara resmi membubarkan diri dan bergabung kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Sebuah langkah historis yang menandai runtuhnya seluruh skenario pecah belah Hubertus Johannes van Mook dan kembalinya keutuhan wilayah Indonesia. 2. Negara Sumatera Timur, NST, didirikan pada 25 Desember 1947 sebagai strategi ekonomi Belanda untuk mengamankan aset vital seperti minyak, karet, dan tembakau pasca agresi militer I. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook nomor 1, tanggal 29 Januari 1948, wilayah ini resmi diakui sebagai negara bagian dalam kerangka federal di bawah kepemimpinan Dr. Tengku Mansur dari Kerajaan Asahan, diangkat menjadi wali negara pertama, didukung dari persekutuan kaum bangsawan Melayu, Simalungun, dan suku Karo yang anti-republik. Keberadaan negara boneka ini hanya bertahan selama 3 tahun di tengah tekanan politik yang hebat pasca konferensi meja bundar. Arus persatuan yang kuat dari rakyat akhirnya memaksa NST untuk melepaskan status federalnya dan kembali ke pangkuan republik. Melalui pemberlakuan UU Darurat Nomor 10 Tahun 1950, negara Sumatera Timur resmi melebur sepenuhnya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 1950, menandai berakhirnya ambisi perpecahan wilayah di tanah Sumatera. 3. Negara Sumatera Selatan, NSS, dibentuk 30 Agustus 1948. Langkah strategis Belanda dalam upaya memecah kedaulatan Republik Indonesia melalui kebijakan federalisme pasca agresi militer I. Secara hukum, entitas ini disahkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 14 tahun 1948 yang mengakui wilayah ini sebagai negara bagian mandiri dengan tujuan utama untuk mengamankan aset ekonomi vital seperti ladang minyak dan perkebunan di sekitar Palembang, serta meredam pengaruh kekuasaan pusat RI di Yogyakarta. Bagi kelompok federalis lokal, pembentukan ini dianggap sebagai jalan tengah untuk meraih otonomi daerah dan stabilitas keamanan di tengah gejolak revolusi fisik yang sedang membara saat itu. Dinamika politik di balik layar negara ini digerakkan oleh tokoh-tokoh kunci seperti Abdul Malik yang menjabat sebagai Presiden Negara Sumatera Selatan, serta didukung oleh figur seperti Raden Hanan, pemimpin Dewan Sumatera Selatan. Peran mereka sangat sentral dalam menavigasi kepentingan elit lokal dengan tuntutan otoritas Belanda, meskipun pada akhirnya posisi mereka sering terjepit di antara loyalitas pada federalisme atau tekanan rakyat yang pro-republik. Kehadiran tokoh-tokoh ini mencerminkan kompleksitas sejarah kita, di mana upaya mempertahankan identitas daerah harus berhadapan langsung dengan arus besar unitarisme yang akhirnya membubarkan negara ini pada Maret 1950. 4.
Negara Pasundan yang dibentuk pada 24 April 1948 merupakan manifestasi strategi federalisme Fanmuk melalui wadah BFO untuk mengerdilkan pengaruh Republik Indonesia dengan menciptakan negara bagian yang patuh pada kendali kolonial. Meskipun awalnya digerakkan oleh tokoh pro-Belanda seperti Raden Musa Surya Kartalegawa yang mengeksploitasi sentimen kedaerahan, entitas ini justru dipimpin oleh Raden Adipati Arya Wiranatakusuma V, seorang republiken yang terjepit keadaan politik, namun tetap memegang teguh jiwa nasionalisme. Kehadiran Wiranatakusuma memastikan bahwa negara Pasundan tidak sepenuhnya menjadi boneka kolonial, melainkan sebuah jembatan diplomasi yang menjaga hubungan dengan pemimpin republik di Yogyakarta, sembari menavigasi tekanan politik dari pihak Belanda yang ingin mempertahankan kekuasaannya di Jawa Barat. Namun, stabilitas negara Pasundan hancur ketika pecah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Raymond Westerling pada Januari 1950 yang berupaya mempertahankan bentuk federal dengan cara kekerasan dan teror. Keterlibatan unsur-unsur pro-Belanda dalam kudeta berdarah di Bandung ini justru menjadi senjata makan tuan karena memicu gelombang mosi tidak percaya dan demonstrasi rakyat yang menuntut pembubaran sistem federal yang dianggap sebagai sarang separatisme. Menghadapi desakan tersebut, Wiranatakusuma V mengambil langkah negarawan dengan menyerahkan mandatnya kepada pemerintah pusat pada 8 Maret 1950 yang secara resmi mengakhiri riwayat negara Pasundan, arsitektur federal di Jawa Barat, melalui UU Darurat Nomor 11 Tahun 1950 dan mempercepat integrasi kembali Jawa Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Negara Madura dipimpin oleh RAA Cakraningrat dibentuk 23 Januari 1948 atas rekayasa Van der Plas, Gubernur Jawa Timur, tangan kanan Van Mock. Bagi Van Mock, Madura memiliki nilai strategis, militer, dan psikologis yang sangat tinggi. Madura terletak tepat di depan pintu masuk pelabuhan Surabaya. Dengan menguasai Madura, Belanda memastikan keamanan jalur logistik militer mereka di Jawa Timur. Jika Madura jatuh ke tangan Republik, posisi Belanda di Surabaya akan sangat rawan dikepung dari laut. Produsen garam terbesar, komoditas strategis untuk pengawetan makanan dan industri kimia. Dengan mengontrol Madura, Belanda menguasai distribusi garam sebagai alat tawar politik menekan RI. Selanjutnya sebagai eksperimen politik memecah etnis Jawa. Upaya Van Mock membuktikan bahwa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah kumpulan suku-suku yang ingin mandiri. Dengan memisahkan Madura dari Jawa Timur, Belanda menciptakan narasi bahwa masyarakat Madura memiliki identitas yang berbeda dan tidak mau didominasi oleh orang Jawa, sentralisme Yogyakarta. 6. Negara Jawa Timur dipimpin oleh RTP Ahmad Kusumonegoro, mantan Bupati Banyuwangi. Salah satu entitas politik yang dibentuk Belanda melalui Hubertus Johannes van Mock, sang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pada 26 November 1948 dengan dasar hukum Stadsblad nomor 322 tahun 1948. Pembentukannya dipicu oleh upaya Belanda untuk melemahkan posisi Republik Indonesia pasca agresi militer Belanda I dengan menerapkan strategi politik divide et impera, pecah belah. Secara strategis, negara bagian ini dirancang sebagai benteng politik untuk mengisolasi kekuatan Republik di Jawa Tengah, sekaligus mengamankan kendali penuh atas pelabuhan-pelabuhan vital dan kekayaan sumber daya alam di wilayah Timur Jawa. Tokoh kunci yang memimpin entitas ini adalah RTP Ahmad Kusumonegoro, mantan Bupati Banyuwangi,
yang menjabat sebagai kepala negara setelah terpilih dalam sidang Dewan Jawa Timur. Keterlibatan tokoh-tokoh lokal seperti Ahmad Kusumonegoro dalam pemerintahan ini seringkali didasari oleh alasan pragmatis, yaitu keinginan untuk menjaga stabilitas wilayah dan melindungi kepentingan rakyat dari kekacauan perang, sembari tetap membuka ruang negosiasi dengan pihak Belanda. Namun, keberadaan negara Jawa Timur tidak bertahan lama karena kuatnya arus unitarisme dan desakan rakyat yang ingin kembali ke pangkuan kesatuan. Setelah melalui serangkaian demonstrasi massa dan perubahan dinamika politik pasca konferensi Meja Bundar, negara Jawa Timur resmi dibubarkan dan bergabung kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 9 Maret 1950. Kenapa disebut skandal? Karena janji kemakmuran Hubertus Johannes van Mook hanyalah sangkar emas. Secara administratif, mereka punya presiden, tapi keuangan dan militer tetap dipegang Belanda. Namun, strategi Hubertus Johannes van Mook, sang gubernur Hindia Belanda, gagal total karena dua faktor. 1. Tekanan rakyat bawah. Rakyat di negara boneka tidak bisa dibohongi. Terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran negara boneka dan kembali ke NKRI. 2. Kesadaran pemimpin BFO, yaitu Sultan Hamid II, di meja perundingan konferensi Meja Bundar, KMB, dan para pemimpin negara boneka justru balik mendukung Republik Indonesia. Mereka sadar bahwa mereka hanya dijadikan tameng oleh Belanda. Puncaknya, pada 17 Agustus 1950, seluruh negara boneka membubarkan diri dan melebur kembali menjadi NKRI. Hubertus Johannes van Mook pulang ke Belanda sebagai pecundang politik yang strateginya justru mempercepat unifikasi total Republik Indonesia. Sekuat apapun dukungan militernya, akan selalu hancur jika tidak berpijak pada kehendak rakyat. Sobat Osaka, sejarah mengajarkan kita bahwa persatuan tidak bisa dibeli dan kedaulatan tidak bisa dipalsukan. Saya Muhammad Usman, mahasiswa S2 Kajian Sejarah dan guru sejarah SMA Negeri 1 Boja. Teruslah kritis melihat narasi sejarah, karena kedaulatan hari ini adalah hasil dari kemenangan kita melawan intrik masa lalu. Terima kasih telah mendengarkan episode Negara Boneka, Skandal Van Mook Membunuh RI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejarah.